Breaking news. Media Suara Demokrasi mengungkap fakta dan keadilan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para teman-teman, termasuk juga teman dan sahabat kami, para wartawan, partner kami dan media cetak online maupun elektronik, dan yang kami hormati pula yaitu para pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumeneb, serta para undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu semua di kantor BNN Kabupaten Sumeneb, ruang rapat. Jadi ruang rapatnya jangan disamakan dengan ruang rapat Polres dan ruang rapat kejaksaan, karena mereka kantornya memang bagus. Kalau BNN ini adalah rumah parpol atau sendiri gitu. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, yaitu kami akan melaksanakan press release terkait kinerja BNN selama 1 tahun anggaran mulai Januari sampai Desember 2023. Sepanjang tahun 2023, BNN Kabupaten Sumeneb telah banyak melaksanakan kegiatan yang melibatkan setiap fungsi yang ada di antara lain yaitu bidang pencegahan. Di sana sudah ada mungkin Bapak Ibu semua melalui melaksanakan pencegahan melalui penyelenggaraan advokasi, pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba terhadap 10 keluarga yang ada di Desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Jadi ini memang adalah merupakan salah satu program kerja BNN khususnya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu B2M. Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa, yaitu 3 desa, di antaranya yaitu Desa Torbeng, Desa Dasuk-Lawok, dan Desa Slopet. Ini adalah merupakan salah satu ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa, karena terus terang aja Desa Torbeng, Desa Lawok, dan Desa Slopet ini adalah merupakan salah satu desa yang nantinya akan dijadikan desa bersinar, yaitu desa bersih narkoba. Sedangkan desa bersinar yang dibentuk melalui APBD yaitu 4 desa. APBD ini anggaran lewat Bakes Bangpol. Itu yang APBD itu 4 desa, yaitu Desa Nampekor, Sarongki, Desa Aing Merah, Desa Medelen Lenteng, dan Kelurahan Karangtuat. Ini adalah merupakan salah satu penyelenggaraan advokasi. Pengelolaan informasi dan edukasi yaitu pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba, anti narkotika sebanyak 10 remaja, yaitu berasal dari SMP Negeri 4 Sumeneb. Informasi dan edukasi P4GN melalui media talkshow tatap muka sebanyak 63 kegiatan. Dengan hasil sebaran informasi yang sudah bisa diterima P4GN itu adalah sebanyak 7.116 sebaran. Informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi ke pondok pesantren sebanyak 2 kegiatan, yaitu dengan hasil sebaran informasi P4GN sebesar 100. Ini yang istilahnya pengelolaan informasi dan edukasi. Informasi dan edukasi P4GN melalui kampanye atau pagelaran seni sebanyak 1 kali sebaran, yaitu yang dilakukan oleh BNN pas Hari Anti Narkotika Internasional. Mungkin teman-teman media juga pernah hadir di Giring pada saat itu di Bogor. Informasi dan edukasi P4GN tahun 2023 yaitu melalui talkshow itu adalah 2%.
Melalui sosialisasi ke pondok pesantren itu adalah sebanyak 6%. Melalui kampanye pagelaran seni sebanyak yaitu 6%, melalui media ruang 6%, melalui klasemen radio lokal itu 46%, melalui media televisi lokal itu adalah 35%, dan media online adalah 5%. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat, advokasi ini sudah banyak, perlu teman-teman media, sahabat kami, ini perlu sudah di B. Sedangkan yang kedua yaitu bidang rehabilitasi. Adapun rehabilitasi meliputi petugas sebagai berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan. Ini terus terang aja BNN itu membentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat, yang tujuannya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Di desa itu yang ada desa bersinarnya itu tapi tidak semua ada IBM, karena anggaran kami juga terbatas. IBM mungkin ada beberapa desa bersinar seperti halnya di Dasuk Lauk itu Dasuk Lauk itu ada IBM-nya. Satu IBM itu biasanya ada 5 petugas agen pemulihan, yang mana pada dasarnya desa bersinar itu nantinya itu tidak melakukan rehab langsung ke BNN gitu loh. Petugas daripada agen pemilihan itu adalah mencari para korban pecandu narkoba. Setelah itu dilakukan asesmen di desa itu. Tapi petugas daripada API itu, agen pemulihan, sudah dilatih dan dibintek oleh BNN RI. Ini Bapak Ibu semua. Sehingga mereka bisa melakukan asesmen di tempatnya masing-masing. Nanti kalau memang dikategorikan parah misalnya kan, itu bisa dirujuk ke BNN. Sehingga dilakukan lagi asesmen di BNN. Setelah dilakukan asesmen di BNN, nanti diarahkan kepada lembaga rehabilitasi yang sudah bekerja sama dengan BNN. Yaitu yang pertama itu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat itu adalah Dana Recovery Makassar. Ini memang pada dasarnya di sana sudah banyak gitu, yang istilahnya banyak menyembuhkan sudah kalau di Dana Recovery seperti itu. Koordinasi kelembagaan di sini untuk pembentukan IBM, layanan rehabilitasi diantaranya yang komponen lembaga rehabilitasi instansi pemerintah itu adalah beberapa puskesmas, diantaranya puskesmas Dasuk, Batang-Batang, Guluk-Guluk, dan 4 unit IBM yang terbentuk di tahun 2022 dan 2023. Di sini ada klinik Pratama BNN. Klinik Pratama BNN ini ada 3 layanan yang dilaksanakan klinik Pratama BNN. Yang pertama melaksanakan layanan rehabilitasi. Target layanan rehabilitasi di klinik Pratama BNN Kabupaten Sumeneb sebanyak 30 klien, dan capaian sebanyak 30 klien. Layanan pasca rehabilitasi target 15 orang, tercapai 15 orang. Sedangkan SKPN soal keterangan hasil pemeriksaan narkotika targetnya yaitu 220 dan tercapai 220. Di sini ada IBM. IBM ini adalah pemetaan dan koordinasi dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional kepada wilayah rawan. Tadi sudah saya sebutkan IBM itu yaitu dari APBN itu ada 2 pembentukan IBM. Terus ditambah dari hibah pemerintah Kabupaten Sumeneb yaitu 1 IBM, yaitu di Desa Topeng, Desa Slopeng, dan Desa Dasuk Lauk. Supervisi dan asistensi. Ini petugas BNN Kabupaten Sumeneb sebanyak 4 kali per unit IBM dalam mendampingi dan dilaksanakan kegiatan evaluasi layanan unit IBM sebanyak 1 kali. Adapun data kegiatan seksi rehabilitasi tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, komponen masyarakat. Di sini lembaga yang operasional targetnya 4, capaian 4.
Untuk IBM yang terbentuk itu targetnya 2, tapi kami membentuk IBM sebanyak 3. Kenapa 3? Karena satu yaitu bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Petugas IBM mendapatkan peningkatan kemampuan, targetnya 10, tapi yang dicapai sudah 15. Pelayan rehabilitasi rawat jalan 30, sudah dicapai 30. Pelayan rehabilitasi rawat inap itu targetnya kita kosong. Jadi pada dasarnya target kita kosong, memang dari pusat tidak ada anggaran untuk lembaga atau residen rehabilitasi rawat inap. Tapi kami dikasih oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Lakes Bangpol, sehingga target capaian yang bisa dicapai untuk layanan rehabilitasi rawat inap itu adalah 9 residen. Ini kalau dari pusat memang tidak ada, karena sudah sesuai dengan Kemendagri 12 tahun 2019, semua fasilitas P4GN itu dibebankan kepada pemerintah masing-masing. Klien pasca rehabilitasi 15, targetnya capaiannya adalah 15. Klien unit IBM 30, targetnya capaiannya adalah 40. 10 orang klien IBM menggunakan anggaran hibah pemerintah Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2023. Layanan SKPN 220, targetnya capaiannya 220. Sekarang kita ke bidang pemberantasan. Ini biasanya kalau ke pemberantasan itu senang biasanya teman-teman ini. Ya, kata Pak Ketua ya. Siap. Kalau ke pemberantasan senang biasanya. Yang ditangkap siapa Pak, berapa B-nya, kan seperti itu ya. Jadi pada dasarnya bidang pemberantasan untuk BN Kabupaten Sumeneb telah melakukan berbagai langkah upaya, yaitu menghentikan serta memutus mata rantai jaringan dan pasokan narkoba di pasaran yang melalui tindakan hukum berupa operasi penindakan. Dalam hal ini juga dilakukan bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya, dikarenakan kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Adapun pengungkapan kasus narkotika yang ditangani oleh BNN Kabupaten Sumeneb, yaitu kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional Sumeneb selama tahun 2023 dengan rincian 3 LKN, yaitu 3 laporan kasus narkotika dengan 3 berkas dan 3 tersangka dengan total barang bukti sabu sebesar atau seberat kurang lebih 25,83 gram. Adapun target 2 berkas, targetnya 2 berkas, tapi sama teman-teman dikembangkan menjadi 3 berkas. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri informasi ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk mewujudkan komitmen moral secara konsisten dalam melaksanakan upaya P4GN melalui bentuk apapun di Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra kerja kami dari instansi pemerintah, non pemerintah, organisasi masyarakat, baik wartawan maupun media cetak online maupun elektronik serta LSM atas dukungan dan partisipasi dalam P4GN. Khusus kepada media massa dan rekan-rekan wartawan yang selama ini telah banyak membantu memberikan informasi kepada publik, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya, dan terima kasih serta mengharap dukungan yang berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Akhirnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena terus terang aja enggak, masalahnya sekarang masih ada gitu. Bahkan Kementerian Kesehatan menganggarkan untuk pakai masker sekarang gitu loh. Kementerian Kesehatan keluar rumah harus pakai masker, kan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 kilo 15 gram yang ditangkap oleh BNN, kan seperti itu. Sekarang kok 25 gram, 25,83 gram. Memang pada dasarnya ya kan, narkoba itu kan tidak selamanya apa ya, drastis ada terus kadang-kadang. Kan seperti itu. Kita juga istilahnya apa ya, melihat perkembangannya gitu. Oh, ini ada pengiriman sekian, baru kita apa namanya, lacak, baru kita lakukan penyelidikan gitu loh. Oh, ada pengiriman sekian, baru kita penyelidikan. Sesungguhnya pada saat itu pernah dengar ada kiriman di Kabupaten Pamekasan, kita ke sana, nggak taunya lepas. Jadi pada dasarnya narkoba itu tidak langsung dikirim sekarang, kemudian sekarang itu masih nunggu, enggak. Tapi sekarang itu sudah bisa habis. Dan kadang-kadang kalau memang ada pengiriman paket, oh sekarang paketnya ke sini, gitu ya kan. Tapi diketahui, ini kadang-kadang gagal, seperti itu. Jadi tidak kemudian gimana ya, kebetulan ada mungkin yang 2 kilo gitu ya kan, itu pas lari ke Sumeneb pada saat itu. Kita dapat informasi gitu, maksudnya seperti itu. Akhirnya kita lakukan penangkapan seperti itu. Tapi di tahun sebelumnya kan tidak sampai 2 kilo. Nah gitu loh. Karena sekarang ada ya, tahun kemarin ada 2 kilo. Ya kita tangkap aja seperti itu. Terus tahun sekarang kok nggak ada informasi, kilo-kilo lagi gitu. Jadi kan seperti itu. Kalau memang ada ke Sumeneb, mungkin ya kan kita juga akan bertindak seperti itu. Iya. Tapi kalau umpamanya sekarang ya kan, dulu 25 kilo, sekarang kok 20 ah, dulu 2 kilo 15 gram, sekarang kok 25 gram, 83 Pak. Berarti semakin menurun, kan seperti itu. Berarti masuk Kabupaten Sumeneb semakin menurun. Seperti itu. Jadi narkoba itu memang pada saat kesana kena tangkap gitu. Kita tidak langsung kita kesana lagi, pasti ada lagi, tidak mungkin kesana. Mungkin mereka akan lebih tahu seperti itu. Ya. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like and share ya.